Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita masuk ke pertemuan pertama ya, semester 2. Di semester 1 kita sudah belajar tentang pemrograman bahasa C ya. Kita belajar tentang algoritma, bahasa C, sintaksnya ya. Di semester 2 ini memang sengaja Bapak arahkan untuk masuk ke pemrograman web ya, karena sesuai dengan jurusan kamu ya, multimedia, jadi lebih dekat kepada web dan juga mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. Kebutuhan dari pemrograman web itu cukup tinggi, cukup besar. Karena itu memang di pembelajaran ini selanjutnya di semester 2 ini kita akan masuk ke dasar-dasar pemrograman yang berbasis web ya. Nah, dalam pemrograman web ada beberapa bahasa ya, antara lain ada HTML, ada CSS ya, terus ada PHP ya, itu yang menjadi ini utama lah ya. Yang lainnya ya seperti Java, terus ada MySQL juga sama, sebetulnya semuanya penting ya. Baik, kita langsung saja. Itu ya sebabnya kenapa kita masuk ke pemrograman web ya dalam hal ini. Sekarang kita akan masuk ke struktur dasar HTML. Pertama, kamu harus tahu dulu ya bahwa kamu mesti memahami browser. Jadi browser itu ya browser web ya. Kira-kira namanya kalau dalam bahasa saja penjelajah web ya, atau peraman web atau browser web ya. Ya antara lain yang sering dipakai di handphone kamu ya. Kalau browser itu ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera ya, dan yang lain-lain ya. Nah, ini gunanya aplikasi browser ini ya untuk membuka informasi yang disediakan oleh server web, di mana server web itu terkoneksi secara global sedunia yang kita kenal sebagai internet sekarang ya. Nah, informasi yang ingin diambil dituliskan di sini. Ini adalah contoh aplikasi browser ya. Jadi diambil di sini. Ini namanya URL ya, Uniform Resource Locator ya. Jadi sebenarnya itu ada alamat servernya ya. Kita ingin membuka informasi kemana. Oke ya, mengenai browser ini nanti ada search engine segala, silahkan kamu baca aja ya. Saya langsung menuju sini ya. Jadi HTML. Pertama, HTML itu berarti file yang akan dibuka ya di browser ya. Dan ini menjadi dasar ya dari pemrograman web ya. Nah, tapi HTML ini bukan ini ya, kamu silakan teorinya ya. Saya hanya menerangkan secara global-globalnya yang. Jadi HTML nggak termasuk bahasa program ya, karena HTML itu memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan operasi matematika dan logika. Jadi kalau bahasa program itu dia mesti bisa memasukkan operasi matematika dan logika ya. Jadi bisa apabila ini maka ini ya, jika maka itu berarti dia kemampuan logika. Kalau matematika ya 1 ditambah 1 10 kali itu pangkat 2 pangkat 5 itu matematika ya. Karena itu HTML ini memang lebih masuk kepada istilahnya lebih tepatnya ya kode aja ya. Kode di mana dia memiliki kemampuan untuk ditingkatkan. Jadi memiliki simbol-simbol yang disebut dengan tag, dan nantinya kamu akan belajar ya, sehingga mampu menampilkan dokumen lebih fleksibel, tetapi tetap penulisannya berbasis teks, tapi dia bisa mewarnai dan lain sebagainya itu berbasis teks semua ya, tapi bisa berwarna nantinya ya, bisa macam-macam ya, bisa nanti kamu akan pelajari ya. Artinya dia lebih pada kode ya, lebih tepat disebutkan kode HTML-nya, makanya bukan bahasa program. Dan HTML ini memang nanti harus dilengkapi dengan CSS. Kita akan langsung belajar bareng ya HTML dan CSS ini secara berbarengan ya nanti. Karena pada kenyataannya ketika kita bekerja itu nantinya adalah ketika kita akan menggunakan HTML dan CSS ini secara bersamaan ya. Nah, supaya memikirkan, tapi kan kalau web itu kan punya kecerdasan ya, dia bisa pemrograman web itu punya kecerdasan. Jadi dia punya kemampuan untuk menghitung ya, dan juga kemampuan logika. Makanya itu karena ada lagi bahasa ya, bahasa lainnya yaitu bahasa PHP. Nah, kalau PHP ini memang ini termasuk bahasa pemrograman. Tapi kita tidak bisa mempelajari PHP ini secara langsung kalau kita belum menguasai HTML dan CSS. Jadi
sebelum kita masuk ke PHP nantinya ya, kita harus belajar HTML dan CSS ini dulu, harus memahami dulu ya, gitu ya. Jadi seperti ini halaman web, ada HTML, ada CSS, ada PHP, ada Java, ada MySQL ya. Jadi kita belajar dari HTML, CSS dulu ya. Ini PHP-nya kurang besar ya, saya bisa supaya. Oke, sekarang bahasa program itu kan bisa harus ada pengeditnya, harus ada software yang tempat menulis bahasa program. Kalau untuk HTML ini editornya sangat mudah ya. Kita tinggal buka notepad aja seperti ini. Buka notepad ya. Ini saya buka notepad, terus kita ketik di sini. Ini sudah bisa menjadi editor ya, HTML ya. Jadi HTML itu nggak perlu software yang terlalu repot ya. Tapi tetap ada ya aplikasi tools ya, tools untuk editor HTML ini ada yang memudahkan kita ya. Jadi ini ya yang penting ya. Jadi editor HTML untuk sebuah program yang digunakan untuk membuat sekaligus mengedit kode HTML ya. Kira-kira itu ya. Nah, aplikasi yang kita pakai ya itu adalah Sublime Text ya. Nah, kamu bisa download di sini kalau mau mendownload ya. Diekstrak nanti filenya, setelah itu jalankan deh Sublime Text-nya ya. Jadi ini kalau saya buka di browser ya, ini namanya alamat server ya. Jadi saya bukan, saya sudah titipkan di sini ya, saya tambahin dulu ya sini ya. Kita coba ya. Ya, ini Bapak akan mendownload Sublime-nya ya. Di ini aja, di copy ya. Copy. Nah, kita buka browser ya. Nah, ini ditaruh di sini, dipaste ya. Paste. Ini udah saya titipkan di sini, taruh di sini. Nah, ini. Setelah itu nanti kamu download aja ini, download ya, download. Nah, sekarang proses download nih ya. Nah, sedang mendownload. Nanti setelah di-download, selesai download, kemudian kamu ekstrak hasilnya ya. Kamu ekstrak hasilnya dan jalanin deh ya. Nah, kalau saya jalankan Sublime-nya seperti ini. Ini Sublime Text-nya, saya bikin new aja ya. New file. Ini saya hapus aja nggak apa-apa ya. Nah, kita akan mulai belajar ya. Nah, seperti ini. Ini Sublime Text ya. Karena saya pakai Sublime Text pertama ya nggak ketinggalan zaman banget deh ya kalau Sublime Text mah, dan juga nantinya sih ada namanya aplikasi yang sangat memudahkan, lebih memudahkan lagi, tapi hampir sama kayak Sublime Text ya. VS Code ya. Nah, itu nanti, tapi itu perlu diinstal dan perlu mendownload ya dia. Cukup lama lah kalau install itu. Kalau ini lebih sederhana. Jadi kita pakai ini ya aplikasinya ya. Aplikasi editornya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur dasar HTML. Jadi versi HTML sekarang itu dari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, ada sekarang yang kali HTML 5 dan kita akan belajar versi HTML 5. Jadi sudah tidak membahas 1, 2, 3, 4-nya lagi, langsung ke 5 aja. Supaya lebih cepat ya dari modul ini ya. Nah, struktur dasarnya seperti ini. Jadi kita harus ketik ini doc.html. Ini menyatakan bahwa ini adalah dokumen HTML versi 5 ya. Kemudian HTML, headline seperti ini ya. Jadi ada strukturnya ya. Silahkan dibaca nanti di sini ya. Saya tidak bahas satu persatu karena nanti akan terlalu lama. Langsung saja kita menulis ya. Jadi kita perlu punya PC, komputer, ada browser, ada editor. Dalam hal ini kita pakai Sublime. Jadi ada 3 ya yang kita pakai ya. Nah, setelah itu langkah prakteknya buat folder dengan nama folder namamu. Jadi di sini ya saya akan buat folder ya, ikutin instruksi ya, di D. Nah, ini new folder aja. Web, misalnya nama kamu Jojon, web Jojon. Nah, jangan pakai spasi, huruf kecil semua. Kalau nama kamu panjang sekali disingkat aja ya, nama panggilan aja ya. Oke, ini web Jojon. Oke, sudah ya. Buka aplikasi
Sublime Text ya. Saya buka aplikasi Sublime Text. Ini saya sudah buka. Kemudian pilih file, new file, ketikkan kode atau berikut. Oke, saya bikin, pilih file, new file. Nah, ini sudah ya. Ketikkan kode berikut ini ya. Kamu jangan di copy paste ya. Saya copy paste nggak apa-apa. Kamu jangan di copy paste. Ya, supaya lebih cepat kalau saya, dan kamu diketik langsung supaya kamu merasakan ya bagaimana membuat kodenya ya. Oke, setelah itu simpan dengan folder yang sudah kamu buat dengan nama index.html. Oke, saya masuk ke sini lagi, saya file, simpan, save, namanya index.html. Oh sorry, tadi di web Jojon. Nah, di sini ya, kosong masih ya, index ya. Ini save as type-nya HTML. Save. Oke, sudah nih ya. Index HTML ya. Web Jojon index HTML. Oke. Simpan. Cari folder disimpan dengan nama index. Oke. Setelah itu buka file hasil kerja. Berarti yang di sini ini ya. Di Jojon ini sudah ada indeks ini, kita buka, kita open with aja ya. Open with, buka dengan Google Chrome misalnya ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya sudah ada, halo dunia. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan ya ininya ya, hasil hubungannya ya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah script program kamu. Ini adalah hasil yang ada di sini ya. Kalau saya di sini ada HTML head, HTML ini ditutup dengan HTML. Ini ya. Nah, lihat dari sini sampai dengan ini, head ditutup dengan head, title ini HTML. Setelah itu ada ini, ada garis miring HTML. Jadi dari sini sampai sini ini adalah dia menyatakan bahwa ini adalah bahasa HTML. Ya. Kalau ini adalah menyatakan bahwa dia adalah masuk ke HTML versi 5. Ya, ini kode ini artinya kode untuk menentukan atau memberitahukan kepada komputer bahwa ini adalah HTML versi 5 ya. Sekarang kalau saya rubah, kamu baca lagi ya, karena waktu kita terbatas di video tutorial ini ya. Ini kalau beranda ini title ini, yang ini ke sini. Kalau saya berandaku, nah, saya simpan ya, save, nih, file, save ya. Nah, di sini akan berubah jadi berandaku. Saya refresh, ini refresh ya. Tuh, jadi berandaku ya. Kalau body ini yang ada di sini. Jadi kalau ini saya ketik seperti ini ya, ini saya simpan, file, save. Nah, saya refresh, akan keluar ya. Halo dunia, aku di sini. Nah, misalnya seperti itu ya, saya simpan, Ctrl S saya ya, barusan saya refresh. Nah, aku di sini. Jadi ini body ini ya, tag body ini, di dalam tag body ini berarti halo dunia ini akan ditampilkan di halaman webnya ya. Seperti itu mungkin ya di pertemuan pertama ini. Selamat belajar dan selamat mencoba, selamat dipraktekkan. Jangan lupa kerjakan tugas dan aktif dalam diskusi di LMS sekolah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.